Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sabaqna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Fiqh Sirah ya, yang pertemuan yang ke-14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka kitabnya di halaman 169 ya. Dalam kitab PDF yang sudah dibagikan ya, di halaman 169, yaitu Ardur Rasuli Nafsihi Alal Qabaili wa Badi Islamil Ansar. Minggu yang lalu kita sudah membahas soal Isra Mi'raj ya. Dan malam hari ini lanjutan dari proses dakwah Rasul di Mekah yang tidak pernah berhenti ya. Tidak pernah ada jedanya. Dan beliau terus berupaya mencari cara bagaimana agar Islam ini bisa disebarkan ya kepada manusia ya. Dan ketika kemarin kita sudah membahas banyak hal ya, mulai proses dakwah Nabi di Mekah, bagaimana respon orang-orang Quraisy, kemudian proses perjalanan Nabi ke mencari lahan dakwah baru di Taif dan seterusnya. Dan sekarang adalah setelah Rasul itu merasa bahwa dakwah kepada orang-orang Quraisy dan kemudian kepada orang-orang Mekah ini buntu ya. Dan kemudian Nabi terus mencari peluang-peluang baru ya. Pada malam hari ini kita akan membahas soal bagaimana Nabi itu mengenalkan atau berupaya memperluas jangkauan dakwahnya kepada orang-orang bukan hanya di luar orang Quraisy tapi juga kepada orang-orang di luar Mekah ya. Ardur Rasuli Nafsihi Alal Qabaili wa Badi Islamil Ansar ya. Yaitu bagaimana Nabi itu mengenalkan dirinya atau proaktif mendekati kabilah-kabilah, dan kemudian adalah bagaimana kisah awal Islamnya Ansar ya, orang-orang Madinah ya. Karena Nabi SAW khilal hadhil fatrati kulliha yu'aridu nafsahu fi musimil haji min kulli sanatin alal qabail allati tatawafadu ilal baitil haram. Jadi Nabi itu di tahun ini ya, maksudnya adalah di periode setelah dakwah yang panjang, mulai dakwah Syria, dakwah Jahriyah, kemudian setelah ancaman pembunuhan, diboikot, kemudian wafatnya Abu Thalib dan juga Khadijah, dua orang yang sangat mendukung dakwahnya beliau selama ini ya. Dan kemudian pergi ke Taif, ada penolakan dan seterusnya. Maka kemudian yang dilakukan oleh Nabi adalah Nabi berupaya mendekati kabilah-kabilah yang datang ke Mekah pada saat musim haji ya. Kita tahu bahwa Mekah ini adalah di Mekah lah ya, orang-orang dari berbagai penjuru itu datang untuk melaksanakan haji. Haji ini bukan hanya ibadah yang ada pada masa Islam ya, bahkan jauh sebelum Islam pun haji ini sudah ada. Kemarin sudah dibahas, bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa Baitullah sendiri itu sudah dibangun pada masanya Nabi Adam ya. Meskipun riwayat yang bisa ditelusuri itu hanya sampai pada masa Nabi Ibrahim. Ya. Ya alaihim kitabullah wa in'uhum ila tauhidillah fala yastajibu lahu ahadun. Nabi ini mendekati kabilah-kabilah tujuannya adalah untuk mengenalkan atau untuk menyampaikan isi Al-Qur'an kepada mereka dan kemudian mengajak mereka semua untuk mengesahkan Allah.
Tapi ternyata apa? Fala yastajibu lahu ahadun. Tidak ada respon sama sekali, ya. Nggak ada yang menyambut baik ajakan dakwah beliau tersebut. Ibnu Sa'ad berkata dalam kitab Tabaqatnya, karena Rasulullah SAW yuafil musim kulla amin yattabi'ul hujjaj fi manazilihim fil mawasim bi'ukad wa majinah wa dil mijas. Jadi Rasulullah itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, setiap musim haji itu selalu keliling, ya. Keliling, beliau mendatangi pasar Ukad. Ini jadi ada 3 tempat yang disebutkan di sini. Ukad. Jadi pasar-pasar itu kan, pasar ini kan tempatnya orang berkumpul, karena itu Nabi datang ya ke sana. Ya, kalau sekarang ya mungkin datangi taman, datang ke mall-mall, mungkin seperti itu ya. Tempat orang berkumpul. Di Ukad, di Majinah, di Dil Majaz, yad'uhum ila ayyamna'uhu hatta yablughu risalati rabbihi wa lahum al-jannah. Fala yajid ahadan yansuruhu. Tapi kemudian Rasulullah ini hampir tidak menemukan satu orang pun yang mau membantunya. Rasulullah berkata kepada mereka, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, qulu la ilaha illallah. Katakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tuflihu, maka kalau kamu mengatakan la ilaha illallah, maka kamu akan beruntung. Watamliku bihal Arab. Dan kemudian kalian akan menguasai orang-orang Arab, dan orang-orang Ajam juga akan tunduk kepada kalian. Wa idza amantum kuntum mulukan fil jannah. Kalian mau iman, kalian akan menjadi raja di surga. Jadi itu ajakannya Nabi. Tapi di saat Nabi seperti itu ya, wa Abu Lahbin wara'ahu yaqulu la tuti'uhu fa innahu shabi'un kadzibun. Di saat Nabi gencar berdakwah, Abu Lahab menggembosi dengan mengatakan jangan ikuti orang itu. Itu orang-orang murtad, bohong. Fayruduna ala Rasulillah akbahur raddi wa yudunahu. Karena itu kemudian mereka pada menolak itu dengan respon yang buruk ya, karena digembosi oleh Abu Lahab itu. Jadi ya perjuangan Nabi ini tentu berat ya. Falajid ahadan yang suruh, bahkan Nabi tidak punya orang yang mau menolong beliau. Nah, makanya ini pelajaran juga bagi kita kalau suatu saat kita itu berjuang, kalau sendiri tidak ada yang membantu, ya sudah ada contohnya. Mungkin kita juga bertanya-tanya ya, kenapa Nabi ini sendiri? Kemana orang-orang lain yang waktu itu sudah masuk Islam? Nanti akan ada penjelasannya di belakang. Kemudian warawa Ibnu Ishaq an-Zuhri an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Bani Amir bin Su'su'ah. Jadi suatu saat Nabi juga pernah mendatangi Bani Amir bin Su'su'ah ya. Mengajak untuk mengajak mengenalkan Allah. Tapi kemudian ada salah seorang dari mereka yang bernama Wahairah bin Firas itu mengatakan, wallahi law anni akhadhu hadzal fata min Quraisyin la akaltu bihil Arab. Kalau seumpama ya, kata si Buhairah ini, seumpama saya memberdayakan anak muda ini, maksudnya adalah Nabi Muhammad, ya, maka niscaya saya bisa menundukkan orang Arab. Terus kemudian dia berkata, ara'aita innahnu bay'naka ala amrika summa azharakallahu ala man khalafaka ayakun lana al-amru min ba'dik. Dia bilang, sekarang begini, demi Allah gitu, seandainya saya membaiat kamu ya, mengikuti apa yang kamu ajak, terus kemudian berhasil maksudnya menjadi penguasa, setelah kamu meninggal, apakah kekuasaan ini bisa kami lanjutkan? Maksudnya kami warisi. Maksudnya setelah Nabi meninggal, itu ya agama ini terus kekuasaannya ya setelah berhasil maksudnya itu dilanjutkan oleh mereka. Tapi kemudian Nabi menjawab, kalau itu urusannya Allah. Kalau soal kekuasaan itu Allah
yang menentukan, Allah yang akan memberikannya kepada pihak manapun ya. Faqala lahu afanahdihu nuhuran al-arab dunak fa idza azharakallah kana al-amru li ghairina la hajata lana bi amrik. Ternyata kemudian setelah Nabi jawab begitu, kata dia, ya sia-sia saja gitu. Buat apa kami mengorbankan leher kami ini, maksudnya berperang untuk Islam ya. Setelah menang kemudian kekuasaannya yang menikmati adalah orang lain gitu. Jadi intinya begini, ketika orang-orang ada orang Bani Amir bin Sa'sa'ah ini maksudnya adalah mau membela Nabi, tapi ada kepentingan politiknya. Gitu. Kalau seandainya Islam ini menang, mereka ingin supaya yang memegang tampuk kekuasaan Islam ini adalah mereka. Gitu. Tapi kemudian Nabi tidak mau. Kenapa? Karena Nabi ingin agar supaya mereka itu kalau memang mereka Islam ya benar-benar karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, seperti itu. Wa fi sanatil hadiyata asyarata minal bi'asati arada nafsahu 'alal qabail ya. Kullu 'amin fa bainama huwa 'indal aqabah mawdi'un baina Mina wa Makkah minha turma jamratul aqabah laqiya rahtan minal Khazraj aradallahu bihim al khair. Pada tahun ke-11 ya, ini masih di Mekah. Jadi Nabi ini setelah diutus menjadi Rasul ya, Nabi ini di Mekah selama 13 tahun. Ya. Nah, pada tahun ke-11, Nabi ini tidak berpangku tangan. Terus muter. Qabilah-qabilah apapun, siapapun yang datang, yang bisa ditemui oleh Nabi, ditemui oleh beliau. Nah, pada tahun ke-11, Nabi itu melihat ada qabilah yang kemudian beliau datangi di Aqabah. Di Aqabah. Aqabah ini suatu tempat antara Mekah dan Mina. Dulu jaraknya 8 kilo ya. Dari Mekah ke Mina itu 8 kilo. Tapi sekarang dengan adanya terowongan-terowongan itu sekarang sudah tinggal 4 kilo. Jaraknya menjadi lebih dekat. Aqabah itu nama bukit ya. Nah, disitulah Nabi itu menemui rombongan orang dari Madinah, dari suku Khazraj. Aradallahu bihim al khair, yang memang Allah sudah menghendaki kebaikan. Rohton. Jadi jumlahnya adalah 6 orang ya. 6 orang itu bawah ada nama-namanya, yaitu As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdillah. Nabi kemudian melihat rombongan tersebut, Nabi kemudian bertanya, kalian siapa? Man antum? Gitu. Mereka menjawab, nafaru minal Khazraj, golongan dari Khazraj dari Madinah. Qala amin mawali Yahud, apakah kalian termasuk sekutunya orang Yahudi? Gitu. Kemudian dijawab oleh mereka, na'am, ya kami sekutunya orang Yahudi. Faqala afala tajlisuna ukallimukum. Mau nggak saya ajak bicara sebentar? Qalu bala. Fajalasu ma'ahu fada'ahum ilallah azza wa jal wa uridu alaihim al-islam wa ta'ala alaihim. Jadi Nabi ini sudah seperti kalau zaman sekarang ya ini ya sales dalam arti yang menawarkan agama ini kepada siapapun ya, termasuk di sini ya, tawarkan afalut, boleh nggak saya minta waktunya sebentar gitu ya, kalau cara sekarang. Kemudian Nabi menyampaikan tentang Islam dan kemudian disampaikan pesan-pesan Al-Quran. Wa kana mimma muhida afidatuhum liqabulil Islam. Orang-orang Khazraj inilah yang memang sudah disiapkan oleh Allah hati mereka untuk menerima Islam. Jadi kenapa Nabi menanyakan soal sekutu orang Yahudi? Karena orang Yahudi ada di Madinah, hidup di Madinah. Dan sebagai sudah diketahui bahwa orang-orang Yahudi ini ahlul kitab. Mereka punya kitab suci, kitab Taurat ya. Yang di sana ada keterangan-keterangan tentang akan datangnya seorang nabi ya. Dan orang-orang Yahudi itu selama ini ya, waktu itu
Kalau ada permusuhan, ada masalah dengan kelompok-kelompok lain, orang Yahudi selalu bilang bahwa suatu saat kelak akan ada nabi yang diutus. Kalau ada nabi yang diutus, nabi tersebut akan berperang, ya, berperang bersama dengan mereka. Maksudnya membela orang-orang Yahudi, berperang melawan musuh-musuhnya orang Yahudi. Karena itu ketika orang-orang Khazraj ini ketemu dengan Rasul, ketemu dengan Islam, dengan Rasulullah, mereka langsung mengatakan, wah, orang inilah, kata mereka, yang di selama ini dibicarakan oleh orang-orang Yahudi, bahwa akan datang seorang nabi. Ya, ini nabinya. Gitu. Sekarang kita beriman, jangan sampai kedahuluan mereka. Fa'jabuhum ila ma da'ahum ilaihi minal Islam. Karena itu orang-orang Khazraj ini langsung masuk Islam. Jadi ini setelah kegagalan-kegagalan yang sangat banyak, kemudian ada secercah cahaya, ya, ada orang-orang Khazraj yang mau beriman. Gitu. Setelah penolakan di mana-mana, gitu, Allah kemudian mengirimkan orang-orang Khazraj ini yang mau beriman. Gitu. Wa qalu inna qad tarakna qaumana wa lakum ma bainahum minal adawati wasyarri ma bainahum fa asa ayyajma'ahu Allah bika. Orang-orang Khazraj ini kemudian cerita bahwa kaum kami ini sudah lama sekali berperang terus-menerus antara Aus dan Khazraj. Tapi kami berharap kelak Allah akan mempersatukan mereka melalui Anda, gitu, melalui Nabi. Suman sorofu. Nah, itu sudah, ya, itu kisah interaksinya Nabi atau pertemuannya Nabi dengan berbagai kabilah. Kemudian masuk Islamnya orang-orang Khazraj ini menjadi atau melahirkan baiat yang dikenal dengan baiat Aqobah. Gitu. Kenapa disebut dengan baiat Aqobah? Karena memang dilaksanakan di Bukit Aqobah. Aqobah itu nama bukitnya, yang tadi ada di antara Mekah dan Mina. Aqobah itu tempat yang sekarang digunakan untuk melempar jumroh, ya. Nanti kalau ada yang berangkat haji, pasti akan melempar jumroh Aqobah. Nah, disitulah Aqobah itu ada di tempat melempar jumroh itu. Ya. Sekarang tempat yang dulu dipakai oleh Nabi melaksanakan baiat Aqobah itu sekarang sudah dibangun masjid, ya. Nah, menjadi ada masjid bai'ah, ya. Kemarin waktu bulan lalu waktu saya haji itu masjid ini sedang direnovasi atau direvitalisasi lah. Nah, ini masjid bai'ah. Terus kemudian bai'atul Aqobah al-ula. Bai'at Aqobah yang pertama. Wan tasyarul Islam khilalatil kasanati fil Madinati walamma kana al-am alladhi yalihi wa fal musim minal ansar 12 rajulan falaquhu bil aqobati wa hiya al-aqobatul ula fa bai'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atil nisa. Jadi Islam itu kemudian dari rombongan tadi orang Khazraj itu kemudian berkembang di Madinah. Di tahun berikutnya orang-orang Ansor ini datang 12 orang. Kemudian menemui Rasulullah dan bai'at. Bai'atnya adalah bai'atun nisa, bai'at perempuan. Maksudnya apa bai'at perempuan itu? Maksudnya adalah bai'at dengan poin-poin yang akan diterangkan, tapi tidak ada poin yang menerangkan tentang perang maupun jihad, ya. Nggak ada bai'at untuk perang karena memang belum ada izin untuk berperang pada saat itu. Poin-poin bai'atnya apa saja, yaitu ta'ala bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Tidak menyekutukan Allah, wala tusrifu, tidak mencuri, wala taznu, tidak berzina, tidak membunuh anak perempuan, ya. Tidak membunuh anak-anaknya, dan tidak berkata dusta.
Dan faman wafa minkum fajruhu 'ala Allah. Siapa yang memenuhi bayat ini, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi siapa yang melanggar perjanjian ini akan mendapatkan siksaan. Gitu. Seperti itu. Jadi poin bayatnya seperti itu. Dan setelah orang-orang ini bayat, kemudian Rasulullah mengutus seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mendampingi mereka pulang ke Madinah. Gitu. Maka Mus'ab inilah yang mengajarkan orang-orang Madinah membaca. Waktu itu kan Nabi belum hijrah. Waktu itu Nabi masih di Mekah. Ya. Nabi mengutus orang yang namanya Mus'ab. Kan orang-orang Madinah ini baru Islam. Tentu pengetahuan Islamnya masih sangat sedikit, masih dangkal, dan kemudian juga mungkin kemampuan membaca Al-Qur'annya mungkin belum ada. Dan karena itu Nabi mengutus seorang pemuda yang namanya Mus'ab bin Umair untuk mendampingi mereka ke Madinah, mengajari mereka membaca Al-Qur'an dan mengajarkan tentang Islam. Karena itu Mus'ab bin Umair itu julukannya adalah Muqri'ul Madinah. Jadi Mus'ab bin Umair ini yang dijuluki sebagai Muqri'ul Madinah. Karena dialah orang yang mengajarkan orang-orang Madinah itu membaca Al-Quran. Al-ibar wal-idhar. Ara'aita kaifa bada'at tahawul fi tabi'ati makana yulaqihin Nabi sallallahu alaihi wasallam tiwala hadhihi sanawati allati khalas min umri bi'asatihi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan kata penulis kitab ini ya, bagaimana proses dakwahnya Rasul yang dinamikanya bermacam-macam ini. Beliau sudah mencurahkan kesabaran, mencurahkan segala daya upaya, wabada al-juhud. Tapi kemudian daya upaya kerja keras ini mulai kelihatan buahnya. Wastaghladu zar'ad da'wati wa khadha yastawi ala suqihi liyatin natijata wasmar. Walakin falnal tafid maratan ukhra qabla al-bahthi an samrati wal basyair ila tabi'ati dzalika sabrin nabawi al-azim amama kulli tilka syada'idi al-mukhtalifati. Ya. Jadi gini, memang di dalam fase ini sudah mulai kelihatan buah-buah daripada kerja keras dakwahnya Nabi itu. Tapi sebelum kita membahas buah kerja keras itu, mari kita lihat ya bagaimana sabarnya Nabi itu menghadapi banyaknya tantangan yang sangat berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat dakwah. Jadi poin pertama adalah kalau kita lihat dari materi tadi, yang pertama adalah bahwa Nabi itu tidak pernah tidak sembrono atau tidak gegampang atau tidak menyepelekan dakwahnya itu. Setelah kepada orang-orang Quraisy, kepada keluarganya gagal, kepada komunitas di Mekah juga gagal, kepada orang sekitar Mekah juga gagal. Nabi terus berupaya mencari siapapun, komunitas apapun yang mau menerima dakwahnya beliau. Nggak pernah menyerah meskipun banyak cobaan ya yang dihadapi oleh beliau. Termasuk ya dengan upaya ini, yaitu ketika Nabi menawarkan diri kepada orang-orang qabilah-qabilah yang datang ke Mekah dalam rangka melaksanakan haji. Kita juga begitu. Kita berdakwah apapun, melakukan sesuatu, jangan pernah berpaku pada satu hal, itu pada satu tujuan, satu komunitas. Ya mana saja dijajaki, mana yang punya potensi untuk berhasil. Terus harus-menerus membuka peluang-peluang yang ada. Ini kemudian ihda asyarata sanatan Rasulullah SAW yu'ani min hayatin la rohata fiha. Lihatlah bagaimana sabarnya Rasulullah itu dalam berdakwah. 11 tahun Rasulullah itu hampir tidak pernah istirahat. La rohata fiha wala istiqrar. 11 tahun Nabi itu hampir tidak pernah beristirahat dan tidak pernah tenang hidupnya. Setiap waktu ancaman-ancaman itu selalu menimpa beliau.
bahkan ancaman pembunuhan. Wa tasubbu alaihi alwanan minal mihan wasyadaid. Ujian-ujian betapa banyak ya. Kan Nabi ini kita sudah bahas kemarin, ada yang waktu sedang sholat kemudian dicekik oleh orang dari belakang. Waktu sedang sholat kemudian ditaburi debu, dilumuri tanah oleh orang, ya, dilempari kotoran, sampai pernah waktu Nabi sedang duduk-duduk, ada orang Yahudi dari atas ingin melemparkan batu dari atas, seperti itu. Ancaman pembunuhan ini sangat banyak sekali ya. Ihda asyarata sanatan. Jadi Nabi itu 11 tahun hampir tidak pernah beristirahat dan tidak tenang gitu. Tidak pernah merasakan ketenangan. Karena tantangan dakwah Islamnya itu. Ihda asyarata sanatan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ani min ghurbatin ha'ilatin muzlimatin baina qaumihi wa jiranihi wa kahfatil jama'ati wal qabailil muhitati biha. Fala ya'as wa la yajur wa la yasuru. Dzalika ala syai'in min nafsihi bi rabbih azza wa jalla. 11 tahun juga Nabi itu mengalami kesendirian, berjuang sendiri ya. Orang berjuang itu ya ya seperti itu kan. Apalagi menjadi pemimpin ya. Pemimpin itu betul-betul merasakan kesepian, kesendirian ya. Menanggung semua beban yang dia tanggung ya. Nabi juga begitu. Nabi ini sendiri, tapi Nabi tidak pernah putus asa. Fala ya'as wa la yajurru. Nabi juga tidak pernah mengeluh dan enggak pengaruh tidak pernah mengeluh, bahkan tidak mengurangi kepercayaannya kepada Allah sama sekali, keimanannya kepada Allah sama sekali. Kita juga begitu. Melakukan apapun jangan mudah putus asa. Nabi saja yang kekasihnya Allah 11 tahun hampir belum ada hasil apa-apa ya. Itu. Dan orang berjuang itu jangan cepat-cepat ingin menikmati hasil ya, seperti itu. Sebagaimana Nabi ya. Nah, sebagaimana yang kita baca tentang kehidupannya Nabi ini gitu ya. 11 tahun nggak ada tanda-tanda keberhasilan ya. Ya tapi beliau sabar, tidak putus asa, tidak juga mengeluh, tidak berkurang keyakinannya pada Allah. Ihda asyarata sanatan minal jihadi was sabri al mutawasil fi sabilillah wahdah. 11 tahun Nabi itu berjihad, bersabar. Nah, berjihad di sini tuh kalimat atau istilah jihad pada saat itu sudah ada. Ya, meskipun Nabi itu selama 13 tahun di Mekah tidak pernah berperang sama sekali. Jangankan berperang, ya, melakukan perlawanan terhadap orang-orang Quraisy secara fisik saja ketika dianiaya itu Nabi tidak pernah. Itu sudah menunjukkan bahwa jihad itu maknanya sangat luas, bukan hanya perang gitu. Buktinya Nabi itu 13 tahun di Mekah itu diperintahkan untuk berjihad, tapi jihadnya makna jihad itu adalah mendakwahkan Islam gitu, dengan kesabaran gitu. Seperti itu. Sama mil jihad wa sabri wa ta'abi wa khawdi syadaidi kana min sahli jiddah. Sebetulnya begini ya, sebetulnya Allah itu mudah saja memberikan keberhasilan kepada Nabi tanpa harus susah payah. Kan Allah itu kan maha kuasa ya atas segala apapun. Termasuk kalau Allah mau membuat Nabi Muhammad itu langsung berhasil, ya sebetulnya sangat mudah. Tapi itulah sunnatullah. Sunnatullah apa maksudnya? Sunnatullah yaitu ketika Allah itu bahwa semua orang ya, semua hambanya Allah itu semuanya dituntut untuk berikhtiar. Kama tahaqqat fihi sifatul ubudiyyati lahu ijbaran. Ya, kita juga begitu ya. Kita berupaya apapun dalam mengejar cita-cita apapun ya. Itu ya kalau Allah mau sebetulnya mudah saja mengabulkan harapan kita, doa-doa kita, cita-cita kita. Tapi kalau semua dimudahkan oleh Allah, kapan kita ikhtiarnya?
Kapan kita sabar? Kalau nggak ada ujian, bagaimana mungkin kita bersabar? Ujiannya nggak ada. Kalau hidup itu enak, terus gimana caranya kita bisa bersabar? Ya itu sudah jalannya Allah, sudah sunnatullah. Ya, seperti wala tahaqqut ta'bud biduni badilil juhdi. Dan kita menyembah Allah itu nggak mungkin bisa tercapai tanpa adanya susah payah. Ya kalau misalnya sholat itu misalnya mudah, ya belajar itu misalnya mudah, ngaji dakwah itu mudah, ya nggak ada nilai ta'abudnya, nggak ada nilai ubudiyahnya itu. Dan terus gimana caranya membedakan antara orang yang tulus dan orang-orang yang munafik atau orang-orang yang nggak punya iman? Kalau memang mudah dilakukan semua hal itu, ya gimana caranya? Tapi justru dengan kesulitan-kesulitan itu disaringlah atau bisa dibedakan antara mana orang yang tulus berjuang untuk Islam dan mana orang-orang yang apa namanya ya cuma ikut-ikut atau tampilan luarnya saja gitu ya, seperti itu. Karena itu Allah itu sebetulnya mewajibkan manusia itu dua hal. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai keislaman di masyarakatnya, kemudian menempuh cara itu bagaimana caranya itu bisa terwujud. Poin yang pertama tadi bisa terwujud. Dan sekarang mari kita merenungi atau mengamati ya, 11 tahun perjuangan Nabi itu ya, dalam dakwahnya beliau. Yang pertama adalah ada beberapa hal yang mungkin menarik untuk diamati. Yang pertama adalah bahwa justru ja'at hadhihi simar al-muntazirati min khariji Quraisy ba'idatan an qaumihi alaihi salatu wassalam. Yang pertama justru keberhasilan dakwah yang ditunggu-tunggu itu ternyata bukan dari orang Quraisy, bukan dari keluarga Nabi sendiri, tapi justru jauh dari Quraisy, dari orang Quraisy, yaitu dari Madinah yang jaraknya ratusan kilometer ya. Kenapa seperti itu? Saya sudah katakan di awal kitab bahwa merupakan hikmahnya Allah adalah agar supaya dakwah Islam itu terminimalisir dari aneka fitnah atau aneka syubuhat ya. Supaya orang itu ya mudah beriman tentang Islam itu. Kalau misalnya yang keberhasilan Islam itu dari orang-orang Quraisy, dari keluarganya Nabi sendiri, orang akan mengatakan, oh itu karena fanatisme kekeluargaan, misalnya. Seperti itu. Oh, pantas Nabi berhasil, memang di kampungnya sendiri, gitu, misalnya seperti itu ya. Tapi ketika orang-orang yang beriman, yang membangun, membesarkan Islam ini justru orang-orang luar, orang-orang Madinah, tuduhan-tuduhan semacam itu jadi tidak relevan. Gitu. Kemudian misalnya adalah Nabi itu diutus dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau seandainya Nabi bisa membaca, bisa menulis, orang akan mengatakan, oh dia itu ya pelajar, memang orang pinter gitu. Nabi Muhammad itu orang pinter yang kepinterannya itu dari hasil mempelajari literaturnya orang-orang dulu misalnya, seperti itu. Tapi ketika Nabi itu ummi, ya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi bisa menyampaikan mukjizat seperti Al-Quran, maka orang akan percaya bahwa ya memang Nabi ini menerima wahyu. Itu seperti itu. Begitu juga Nabi itu diutus di tengah-tengah orang yang jahiliyah, yang tidak berperadaban, terbelakang. Kenapa? Karena seandainya Nabi itu diutus di dalam sebuah komunitas yang sudah maju, seperti Persia atau Romawi, orang akan mengatakan, oh pantas Nabi itu Islam itu bisa maju kalau memang tempat lahirnya itu adalah sebuah negara yang maju seperti Romawi atau Persia. Tapi Islam justru lahir di tengah-tengah Arab, di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah, yang terbelakang, sehingga tidak ada potensi orang untuk memfitnah semacam tadi, gitu ya. Jadi seperti itu.
Pertama, yang nolong keberhasilan dakwahnya Nabi bukan keluarganya, bukan orang Quraisy, tapi orang yang jauh, yang nggak punya kepentingan apa-apa, orang Madinah. Kalau keluarga mungkin tadi, memang fanatik gitu, fanatik sama keluarganya, ya memang keluarganya ya dibela gitu, misalnya seperti itu. Begitu juga nabinya juga tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, karena seandainya Nabi bisa membaca menulis, orang akan menganggap ya Nabi itu pinter karena memang membaca literatur gitu, bukan. Tapi ketika Nabi tidak bisa membaca menulis, orang akan percaya bahwa ya memang Nabi mendapatkannya dari wahyu. Kemudian Nabi juga diutus di tengah-tengah komunitas masyarakat yang terbelakang, sehingga tidak ada potensi orang mengatakan bahwa Islam itu maju karena memang lahir di negara yang maju misalnya. Seperti itu ya. Dan tidak mungkin semua kemenangan, kegemilangan Islam, keberhasilan dakwahnya itu tidak mungkin terwujud kecuali memang karena ada pertolongan ilahi. Ya, seperti itu. Bahkan ketika orang-orang orientalis berusaha menyerang, ya, berusaha menyerang atau ya berusaha menjatuhkan ya, proses dakwah dan seterusnya, itu mereka gagal karena memang tidak menemukan celah. Ya. Yang kedua adalah sanian, yatajallal adil ta'amuli fi ma saradnahu min kaifiyati bad islamil ansor annallaha azza wa jalla qad mahada hayatal madinati wa bi'ataha liqabulid da'watil islamiyah. Nah, kalau kita mengamati lagi ya, apa yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, itu kita akan mengetahui bahwa Allah itu memang sudah menyiapkan Madinah, ya, kota Madinah. Waktu itu namanya masih Yasrib. Itu memang sudah disiapkan baik masyarakat maupun lingkungannya untuk menerima dakwah Islam. Ya, buktinya apa? Buktinya sangat mudah sekali. Orang-orang ini menerima Islam. Padahal perjumpaannya baru di musim haji yang sangat sebentar. Sedangkan orang-orang Quraisy yang sudah puluhan tahun Nabi di tengah-tengah mereka, ternyata orang-orang Quraisy nggak mau menerima Islam. Tapi orang-orang Madinah memang sudah disiapkan oleh Allah. Begitu dengar tentang Islam, mereka langsung beriman. Nah, laqad kana sukanul Madinati al-Munawwarah khalitan min sukaniha al-asliyin wa hum al-Arab al-musyrikun wal Yahud. Nah, Madinah itu kehidupan yang ada di Madinah itu sangat heterogen. Jadi Madinah ini sangat heterogen itu apa? Ya sangat beragam, sangat bineka ya kehidupannya. Satu, ada orang-orang Arab asli penduduk Madinah yang musyrik, yang nyembah patung. Ya. Kemudian ada orang Yahudi, wal Yahud al-muhajiruna ilaiha. Orang-orang Yahudi ini pendatang min atrafil jazirah. Kemarin sudah pernah sempat dibahas ya. Orang-orang Yahudi itu karena mengetahui bahwa akan ada seorang nabi yang diutus dan tempat diutusnya nabi yang baru itu ciri-cirinya adalah banyak pohon kurmanya. Orang-orang Yahudi itu nemu bahwa yang banyak pohon kurma itu ya di Madinah. Karena itu orang-orang Yahudi itu eksodus dari berbagai tempat tinggal di Madinah. Orang-orang Yahudi ini kan sebagaimana kita tahu sejarahnya, orang Yahudi itu hampir tidak pernah punya tanah air. Baru sekarang barangkali di Israel. Ya. Itu pun hasil menjajah dari orang-orang Palestina. Merampas, mengusir orang-orang Palestina. Ya. Tapi dari dulu, zamannya Fir'aun, orang Yahudi itu selalu tertindas. Ya. Bahkan pada masa yang berkuasa di Eropa itu orang-orang Kristen, orang Yahudi itu ditindas. Reconquista itu orang Yahudi banyak yang dibunuh. Reconquista yang terjadi di Spanyol itu. Nah, karena itu orang-orang Yahudi ketika mengetahui ada suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan disitulah tempat diutusnya Nabi kelak ya, orang Yahudi datang ke situ. Jadi orang-orang Yahudi ini pendatang di Madinah. Tapi kemudian banyak juga orang-orang musyrik yang lain. Di antaranya adalah Qabilah Aus dan Khazraj.
Jadi intinya Madinah ini sangat heterogen. Ya, meskipun heterogennya tidak seheterogen kita di Indonesia yang sukunya sangat banyak, ya, agamanya juga banyak. Tapi Madinah juga heterogen, dan Madinah itu kota, ya, kota metropolitan, kota urban memang, tidak seperti Mekah. Madinah ini sudah maju. Orang Yahudi sendiri yang ada di Madinah itu ada 3 qabilah, yaitu qabilah Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Walaqad ihtala al-yahud tawilan ka'adatihim hatta zar'u ad-dhaghain baina qabilatil Aus wal Khazraj. Orang-orang Yahudi itu di Madinah, ya. Nah, ini sudah genetikanya. Orang Yahudi itu spesialis adu domba. Orang Yahudi itu dari dulu orangnya suka ngadu domba, ya. Waktu ke Madinah, mereka juga ngadu domba, orang Madinah asli, yaitu antara Aus dan Khazraj. Karena itu Aus dan Khazraj itu perang terus. Konon perangnya itu sampai 120 tahun. Capek nggak kira-kira perang 120 tahun? Ya nggak tahu. Orang Rusia Ukraina saja yang perangnya paling baru 3 bulan sudah capek sekali, ya, sudah harga-harga jadi mahal semua, ya. Gara-gara perang itu. Nah, ini Aus Khazraj itu diadu domba sama orang Yahudi, perang sampai 120 tahun. Itu. Spesialis ngadu domba, ya. Sampai hari ini sebetulnya. Makanya yang kalau lihat kisah awal kemunculannya Syiah itu dari orang Yahudi yang namanya Abdullah bin Saba. Lihat kemunculannya Wahabi itu juga dari orang Yahudi. Lihat kemunculan Ahmadiyah itu di Ahmadiyah di mana, di India, ya, itu juga dari Inggris, ya, dari Inggris. ISIS hari ini, ya, buatan-buatan orang-orang mereka gitu. Sama seperti kita dulu dijajah 350 tahun, itu juga karena faktor adu domba, ya. Seperti itu, ya. Tapi kita nggak bisa menyalahkan mereka secara keseluruhan, karena memang orang kitanya juga mudah diadu domba. Orang Islam itu sangat mudah diadu domba. Oke, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah salisan fi bai'atil aqabatil ula kana qad tamma islamu adadin min kibar ahlil madinati. Jadi pada saat bai'at Aqabah yang pertama kita sudah tahu bahwa tokoh-tokoh Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Pertanyaannya adalah Islam seperti apa mereka ini? Gitu. Nah, jawabannya adalah kita bisa melihat bahwa keislaman mereka tidak hanya sebatas mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi betul-betul memegang teguh baiat yang sudah mereka sampaikan kepada Rasulullah. Dengan nilai-nilai yang tadi itu, tidak berzina, tidak mencuri, tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh anak, dan seterusnya. Itu. Terus kemudian ya karena orang Islam, orang itu dengan syahadat memang sudah masuk Islam. Tapi syahadat saja tidak cukup. Kenapa? Karena syahadat itu adalah kunci dan jalur atau pintu, ya, kepada ajaran-ajaran Islam yang lain. Ketika orang sudah mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, berarti semua yang diperintahkan oleh Allah itu harus dia jalankan. Semua yang dilarang oleh Allah harus dia jauhi, yang seperti itu. Itu konsekuensi dari syahadat. Nah, kemudian yang keempat, ma min raibin an Rasulullah SAW kana huwal mutakaffil bi ab'id da'wati ila dinillah. Yang keempat adalah memang Rasulullah itu adalah orang yang menanggung menjadi penanggung jawab utama dakwah Islam. Karena memang beliau adalah Rasulullah. Nah, sahabat-sahabat yang sudah Islam itu pada kemana? Apakah mereka diam saja, nggak mau membantu Nabi atau gimana? Jawabannya adalah ya tentu mereka semua membantu Nabi. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair, ya, yang pergi ke Madinah untuk mengajari orang-orang Madinah tentang Islam. Gitu.
Kemudian, tahu nggak kalian Mus'ab bin Umair itu siapa? Kata beliau. Mus'ab bin Umair itu adalah seorang pemuda Mekah yang sangat yang sangat tampan, sangat kaya, ya. Pakaiannya betul-betul pakaian kebesaran, ya. Tapi kemudian setelah Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, berubah 180 derajat. Hidupnya betul-betul dicurahkan untuk dakwah Islam. Sampai akhirnya Mus'ab ini ikut berperang pada saat perang Uhud, ya. Dan kemudian syahid pada saat perang Uhud. Pada waktu perang Uhud itu orang-orang bingung dengan Mus'ab. Kenapa? Karena dia hanya yang darinya kaya raya itu, hidupnya bergelimang harta, pada saat syahid perang Uhud itu hartanya Mus'ab itu hanya tinggal baju satu. Kalau mau dipakai baju ini, mau dipakai untuk menutupi kepalanya Mus'ab, kakinya kelihatan. Kalau mau dipakai untuk menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Nah, kemudian hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah menangis. Ya. Nabi sampai menangis. Masya Allah, kata. Ya, maksudnya Nabi menangis. Dulu pemuda ini adalah pemuda yang kaya raya. Hidupnya bergelimang harta, tapi kemudian mencurahkan seluruh hidupnya untuk Islam. Ya. Sampai akhirnya Nabi bilang, ya sudah, bajunya itu tarik ke kepala. Tarik ke kepalanya, di kakinya, di bagian kakinya ini pakai pelepah kurma. Itu waktu Mus'ab ini syahidnya, waktu meninggal perang Uhud. Jadi sampai seperti itu. Jadi intinya dakwah Islam itu bukan hanya untuk Rasul, bukan untuk Nabi, bukan hanya untuk ulama, tapi dakwah itu ya beban yang ada di dalam pundaknya semua orang Islam. Dan hakikat dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi nggak ada orang yang disebut, atau kalau beliau ini nggak setuju kalau ada istilah pemuka agama atau ini, karena atau bukan pemuka agama ya, apa ya, orang agama atau tokoh agama, karena sebetulnya semua orang Islam itu ya bertanggung jawab atas agama ini, bukan hanya orang-orang tertentu, itu seperti itu. Oke, kemudian baiat Aqobah yang kedua itu. Nah, pada saat musim haji berikutnya datang, orang-orang yang waktu itu mengikuti baiat yang pertama itu kan sudah janji untuk bertemu Rasulullah pada musim haji berikutnya. Karena itu mereka kemudian bertemu lagi dengan Rasulullah, dari yang tahun sebelumnya itu berjumlah 12 orang, tahun kedua itu pada baiat Aqobah yang kedua itu jumlahnya adalah 73 orang. Ya. 2 diantaranya adalah perempuan. Kemudian mereka semua berkumpul di satu lembah. Jadi gini, baiat-baiat yang dilakukan ini juga tidak dilakukan terang-terangan. Pada saat itu dilakukannya juga sembunyi-sembunyi. Ya. Di antara perbukitan, antar gunung kan ada lembah. Nah disitulah, dan biasanya tengah malam, termasuk pada saat baiat Aqobah yang kedua, itu sudah tengah malam dan janjian di suatu tempat antara mereka dengan Rasulullah. Itu seperti itu. Dan seterusnya, ada jumlahnya 73 orang, baiat dengan poin-poin tertentu ya. Nanti kalau suatu saat diberi kesempatan untuk ke sana, kita teman-teman bisa lihat itu Masjid Baiat ya, namanya Masjid Baiat. Itu dulu tempatnya Rasulullah melaksanakan baiat Aqobah dengan orang-orang Madinah ya. Terus berikutnya adalah nah,
Oke, al-ibar wal ibar. Di halaman 183. Ada beberapa hal yang penting untuk diambil pelajaran dari Baiat Aqobah yang kedua ini. Ya. Nah, kalau kita lihat antara Baiat Aqobah yang pertama dan kedua itu mempunyai beberapa perbedaan. Memang jadi ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah dari jumlah orang yang baiat. Kalau baiat Aqobah yang pertama itu cuma 12 orang. Tapi baiat yang kedua itu 73 orang, bahkan ada 2 orang yang perempuan. Ya. Kemudian ada tapi suara kecil mereka semua ke Madinah itu juga menyampaikan tentang Islam itu kepada kaumnya yang ada di Madinah. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kalau baiat Aqobah yang pertama itu belum ada poin tentang jihad. Tapi di baiat yang kedua itu sudah ada poin tentang jihad. Ya, gitu. Meskipun di dalam pembahasan itu tadi ada juga yang jadi gini, di yang belum sempat saya baca tadi itu ada poin orang-orang Quraisy Mekah itu waktu mendengar ada pertemuan Rasulullah dengan orang-orang Madinah, mereka memprovokasi dengan bersuara keras supaya didengar oleh mereka ya bahwa kemudian orang-orang Madinah ini bilang kepada Rasulullah, kalau Anda mau gitu, saya bisa saja besok itu saya serbu orang-orang Quraisy Mekah itu. Tapi kata Nabi jangan. Jangan. Belum ada izin untuk berperang seperti itu. Kemudian tapi waktu itu memang sudah ada perjanjian untuk saling membela. Ya, kalau orang-orang Madinah ini diserang, Rasulullah akan ikut membela mereka. Kalau Rasulullah diganggu, mereka juga akan membela. Waktu itu sudah ada perjanjian, tapi tidak sampai terjadi peperangan. Nah, terus di sini ada pembahasan soal kalimatun ammah anil jihad. Ya, ada pembahasan yang umum atau pembahasan secara umum tentang apa itu jihad. Ya, itu. Karena persoalan jihad ini adalah persoalan yang banyak sekali disalahpahami, ya, baik oleh orang luar Islam maupun orang Islam sendiri. Ya. Bahkan beliau ini punya kitab khusus sendiri, penulis kitab ini itu punya kitab namanya Al-Jihadu fil Islam. Kaifa nutabbiquha wa kaifa numarisuha. Silakan kalau teman-teman pengen mendalami tentang apa sebetulnya makna jihad itu, bisa membaca kitab beliau yang judulnya tadi saya sebutkan itu. Al-Jihadu fil Islam, kaifa nutabbiquha wa kaifa numarisuha. Tapi ini ada sedikit sekilas pembahasan tentang jihad karena jihad itu adalah salah satu bagian daripada syariat Islam yang banyak disalahpahami. Satu sisi ya kata beliau ini secara ringkasnya begini. Satu sisi ada orang yang menyalahgunakan jihad untuk melakukan teror, bahkan membunuh sesama muslim, sehingga dia membangun image seakan-akan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Satu sisi ada yang seperti itu, tapi di sisi lain ya ada juga yang menyampaikan bahwa jihad itu tidak ada. Jihad dalam arti perang itu tidak ada. Itu. Dan dengan bumbu-bumbu yang macam-macam lah bahwa jihad itu. Saya menduganya ya meskipun beliau tidak menyebutkan di sini, saya menduganya itu seperti Ahmadiyah. Orang-orang Ahmadiyah itu mengatakan bahwa jihad secara fisik itu sudah tidak ada. Ya. Yang ada adalah jihad dengan pena. Nah itu juga nggak benar. Yang benar gimana? Ya jihad itu tempatkan disesuai dengan posisinya. Misalnya zaman penjajah dulu di Indonesia, zaman dijajah Belanda. Jihad perang itu ya harus, melawan penjajah itu harus. Ulama-ulama pada saat itu kan punya agenda atau punya seruan yang namanya resolusi jihad. Ya.
itu dilakukan oleh ulama, disampaikan oleh para ulama, dan kemudian diikuti oleh para santri, prajuritnya. Zaman itu, nah itu jihad yang tepat. Jihad melawan jihadnya orang-orang Palestina itu jihad yang tepat. Itu. Yang benar itu ya seperti itu. Jihad itu ya ada. Jihad ini maknanya macam-macam, dan jihad yang maknanya perang itu ya ada. Tapi di sisi lain bukan berarti makna jihad ini disalahgunakan dengan sebagian orang-orang radikal sekarang, ya, mengkafirkan sesama muslim, menghalalkan darahnya sesama muslim, itu juga keliru. Gitu. Jadi ditempatkan sesuai pada tempatnya. Kalau terlalu keras memaknai jihad, itu juga mencoreng Islam, ya. Orang akhirnya menganggap bahwa Islam itu adalah agama pedang, itu agama perang. Tapi kalau misalnya mengatakan bahwa jihad perang itu sudah tidak ada, itu juga akan membuat posisi Islam itu menjadi lemah dan akan menjadi rebutan musuh-musuh, ya. Tenang aja, itu diserang juga nggak akan melawan, misalnya seperti itu. Jadi tempatkan yang benar gitu, karena jihad itu adalah salah satu syariat Islam yang paling banyak disalahpahami, dan itu sudah ditulis oleh banyak orang, ya, tentang kesalahpahaman tentang jihad. Oke, jadi itu tentang baiat, ya, tentang bagaimana Rasulullah setelah gagal di Mekah, gagal di keluarganya sendiri, gagal di Taif, kemudian Rasulullah mencari peluang-peluang baru, yaitu dengan mendatangi kabilah-kabilah yang berangkat haji. Ya. Jadi cerita-cerita ini, kisah-kisah ini adalah tentang kisah dakwahnya Rasulullah yang tidak pernah berhenti, ya, yang tidak ada jedanya, dan Rasulullah terus berupaya mencari peluang-peluang bagaimana Islam ini bisa disampaikan kepada masyarakat, dan memang mencari orang yang mau menerima Islam. Dan kemudian malam hari ini kita tadi juga sudah membahas soal baiat Aqobah yang pertama dan baiat Aqobah yang kedua. Nah, ini adalah yang menjadi cikal bakal lahirnya Ansor di Madinah, ya, seperti itu. Dan sebagai catatannya, keseluruhan orang yang ikut baiat itu menaati baiat mereka. Jadi dari 70 lebih orang tadi itu semuanya memegang janjinya kepada Rasulullah. Dan istimewanya apa? 70 orang dari yang terlibat baiat itu ikut dalam perang Badar. Dan 33 orang diantaranya itu terlibat semua perang yang diikuti oleh Rasulullah. Dan sepertiga dari peserta baiat Aqobah ini itu adalah matinya mati syahid. Seperti itu. Ini sebagai catatan saja. Baik. Cukup, ya, untuk malam hari ini pembahasan soal bagaimana Rasulullah mendekati kabilah-kabilah yang datang ke Mekah pada saat musim haji, kemudian juga bagaimana proses Rasulullah menjalankan baiat Aqobah yang pertama, yang kedua, dan mempersiapkan satu lahan dakwah baru, yaitu di Madinah, yang kemudian menjadi cikal bakalnya Ansor. Cukup, ya, untuk malam hari ini. Apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu, pertanyaan atau apapun? Kalau tidak ada, kita akhiri, ya. Cukup untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.